Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya sambil jaga laptop. Alhamdulillah, pada pagi hari ini mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kenikmatan yang utama, kenikmatan yang pokok, yang paling utama. Nikmat yang diberikan kepada kita adalah iman dan Islam. Dan saya yakin calon pengantin yang datang ke KUA pasti muslim ya. Kemudian Allah memberikan kesempatan untuk beribadah, untuk menyembah kepadanya, memberikan kesehatan, sehat semua ya, tidak ada yang batuk-batuk. Semoga dompetnya juga sehat. Dompetnya sehat tidak? Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga sampai ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan diberi kekuatan untuk mengikuti semua sunnah-sunnahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi malam tuh saya sampai tidur jam 12:30 bikin video ini tadi demi sampean. Bikin video jam 1 baru tidur. Ya alhamdulillah, kita syukuri sudah separuh lebih. Perkenalkan, oh bukan ini, itu tadi foto saya waktu masih suka main di atas pohon. Perkenalkan ya, saya Zainal Arifin. Teleponnya ada di situ, rekeningnya nggak tak pasang. Rumah saya Teluk. Ada berapa yang dari Teluk ini? Kayaknya ada 3 ini. Selain Mbak Wulan ada lagi yang dari Teluk? Tidak ada, datang yang 2 nggak datang. Tonggoku Dewi. Saya bekerja di Kementerian Agama sebagai penyuluh agama. Hak-hak suami kepada istri. 1, memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak. Sepakat ya, kalau kewajiban mencari nafkah itu jatuh ke suami ya. Lalu bagaimana istri yang mencari nafkah membantu suami? Kira-kira ada nggak di masyarakat istri yang juga mencari uang untuk membantu ekonomi suami? Kayaknya bukan hanya ada, hampir semuanya. Suami mencari, istri juga mencari. Namun istri keluar rumah untuk mencari uang, membantu ekonomi suami itu harus dengan izin suami. Kalau suaminya tidak mengizinkan ya di rumah saja, sesuai yang dipesan Al-Quran, waqarna fi buyutikunna. Perempuan itu di rumah menjaga harta suami. Yang kedua, memberikan nafkah batin dan kasih sayang. Bukan hanya uang yang diberikan, tapi ora dimek-mek, ora dibuka-buka ya, tentu harus dua-duanya ya, uang, nafkah zahir, dan kasih sayang, nafkah batin. Kalau malam pulang, nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu masih muda kadang pulang subuh, habis subuh tidur ya. Ini nanti udah punya istri ya, waktunya pulang harus pulang, bojone ditunggoni. Yang ketiga, bersikap adil dan tidak menyakiti. Kemudian mendidik dan menjaga istri dalam kebaikan. Kewajiban untuk mendidik, terutama ilmu agama, bukan hanya di dunia. Kalau ilmu agama itu sampai di akhirat, itu tanggung jawab suami sebenarnya. Sampai belum benar caranya wudhu, para istri, suami yang wajib mendidik. Kalau dia nggak bisa, dia wajib menyuruh untuk datang ke kiai atau ustadz, karena ini kewajiban suami.
Ada juga melindungi dan menjaga kehormatan istri. Jadi istri itu ya jangan dibuka-buka aibnya di depan mertua, di depan orang tua, atau di depan teman-teman, nggak boleh. Demikian pula istri nggak boleh membuka kekurangan suami ke orang lain. Kemudian hak-hak istri kepada suami, ini biar adil. Yang pertama adalah mentaati suami dalam hal yang bukan maksiat. Tentu kalau suami menyuruh untuk maksiat kepada Allah, istri tidak boleh mengikuti. Selain maksiat, maka harus taat kepada suami. Yang kedua, suami harus menjaga aib istri dan juga sebaliknya. Tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, memelihara urusan rumah tangga serta mendidik anak. Ini tanggung jawab suami dibantu istri. Tetapi mendidik anak itu justru lebih banyak istri daripada suami. Karena suami itu kebanyakan di luar rumah. Sementara yang ada di rumah bersama anak-anak seorang istri. Jadi istri itu madrasah pertama untuk anak-anak. Sebelum di PAUD, sebelum di SD, SMP, SMA, madrasahnya ada di ibu. Maka Al-Quran mengatakan nisaukum harsul lakum, istrimu itu sawah bagi kamu laki-laki. Yang namanya sawah harus ada petani. Sawah itu nggak akan ada manfaatnya kalau nggak ada petani. Jadi istri itu sawah, laki-laki petani. Laki-laki yang menginginkan sawah ladangnya menghasilkan tumbuhan yang baik, maka dia harus mencari sawah yang subur, yang baik. Kalau sawahnya subur, benihnya nggak baik, nanti tumbuhnya juga nggak baik. Jadi harus dua-duanya ya, sawahnya subur, petaninya petani yang baik, bijinya biji yang baik, nanti insya Allah anaknya baik. Yang keempat, tidak memberi izin orang lain masuk ke rumah suami. Kalau ada tamu non muhrim laki-laki, jangan dimasukkan ke rumah. Salam cukup di teras. Cari siapa? Cari Mas Slamet. Lagi nggak di rumah, jangan dimasukkan ke rumah. Ini nanti akan menimbulkan fitnah. Nah, kalau suaminya di rumah ya silahkan masuk, kasih suguhan, buatkan wedang. Yang kelima, istri selalu berada di rumah. Tadi sudah saya sampaikan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiyatil ula. Di akhir zaman ini kebanyakan istri membantu suami cari uang, membantu loh ya. Bukan istri yang menguasai, jangan kebalik loh. Istrinya kerja, suaminya nganter, habis nganter nanti terus mancing emosi. Ada nggak di masyarakat kayak gitu? Ada juga, jangan sampai seperti itu. Kerja, suami harus kerja, karena suami itu yang dibantu istri. Menundukkan pandangan, menjaga pergaulan. Kalau dulu belum punya suami, guyon-guyon sama teman laki-laki di grup-grup WA itu, ya ini udah punya suami ya harus dijaga betul. Kalau dulu guyon-guyon sama temennya, sayang-sayang gitu, nek wis dibojo ya jangan, jadi masalah nanti. Tidak keluar rumah tanpa izin dan ridho suami. Merendahkan suaranya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Jangan meninggikan suara di atas suaranya Nabi. Suaranya Nabi apa? Lemah lembut. Kalau nabinya aja lemah lembut, masa umatnya bentak-bentak. Menjaga tangan dari perbuatan munkar, termasuk ini loh, ketik-ketik di WA itu, ini harus dijaga. Jangan asal share terus, ndak tahu itu hoax apa, ndak apa ghibah di WA ya sekarang ya. Begitu klik kirim 300 orang langsung lihat. Ghibahnya itu sekarang canggih, nggak kayak dulu 2 orang gerenang-gereneng. Sekarang canggih, pakai WA, cepet,
apa neh ghibahnya di sosmed, di Facebook, cepet, dosanya juga cepet. Menjaga lidah dari ucapan buruk, bergaul baik dengan kerabat suami, ini juga perlu adanya komunikasi yang baik, komunikasi mertua, komunikasi dengan orang tua harus dijaga betul, karena suami itu sensitif. Karena apa? Nah itulah fenomena dalam rumah tangga yang mungkin saat ini tidak dibayangkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rumah tangga, ada kesabaran. Saat kesabaran dan keikhlasan sedang diuji, selalu ingat pada Tuhan. Allah itu menjanjikan orang-orang yang sabar dengan surga. Saya tak cerita, sedikit saja. Dulu itu ada seorang ulama namanya Ahmad Rifai. Dia wali, bukan hanya ulama, wali. Ahmad Rifai itu kalau ngaji jarak 8 km, muridnya banyak sampai 8 km, muridnya dengar tanpa mic. Ini karomahnya. Jadi muridnya yang duduk sampai di Wonosekar sana dengar suara Kiai Ahmad Rifai. Ketika diajak oleh orang Yahudi, kamu sama anjing itu bagus mana? Bagus anjingnya. Jawabnya apa? Dengan santai, kalau aku berhasil melewati Shiratal Mustaqim, maka bagus akulah dengan anjing. Nggak marah. Di padak-padak anjing nggak marah. Suatu ketika ada tamu laki-laki datang ke rumahnya. Belum sampai masuk, tamu ini sudah dengar Pak Kiai diamuk karo Bunyai. Bunyai kok galak ya? Ternyata ada loh, Bunyai galak. Ngamuke nggawa alat-alat dapur. Diwantem nganggo wajan. Kayak sing ning YouTube iku ya. Diantem nganggo kenceng, mundu diuncalke. Akhirnya tamu itu enggak jadi masuk, terus belok ke pondok. Tanya sama santri pondok, sampan itu gimana? Pak Kiai diamuk sama Bunyai kok diam saja, nggak bantu. Gini Pak Yai itu sudah pesen jangan ikut campur urusan rumah tangga beliau. Memangnya kenapa? Ya ini sudah tiap hari kayak gitu, karena dulu Pak Kiai lulus pondok, nikah, berjanji akan memberi mahar yang banyak, 350 dirham. 350 dirham itu kalau dirupiahkan 18 juta. Banyak untuk ukurannya santri nggak kerja. Tapi diutang. Apa sah? Sah. Mahar diutang itu sah, tapi harus dibayar. Dan sampai sekarang ternyata Pak Kiai belum mampu membayar mahar. Jadi Bunyai itu sensitif. Ana apa sithik ngamuk, apa sithik ngamuk, apa sithik ngamuk, diamuki terus. Oh gitu. Terus tamu itu pulang ke rumah, ambil uang, kan orang kaya dia, ambil uang 350 dirham, dilebihkan. Kemudian datang lagi ke rumah Pak Kiai. Pak Yai, saya tahu sampean punya masalah besar, belum mampu membayar mahar. Ini saya beri uang dan saya lebihkan untuk kebutuhan. Kamu tadi malam yang mimpi ketemu saya kan? Loh kok tahu? Ya kan kamu tadi malam mimpi ketemu saya. Betul Pak Yai, saya mimpi ketemu jenengan. Di mana kamu bermimpi? Di surga. Nah itulah tiketku untuk masuk surga itu, karena aku sabar ngadepi mak lampir itu yang ada di belakang itu. Kalau aku nggak sabar nggak masuk surga. Kalau kamu pengen masuk surga, pulang, nanti ketemu aku di surga. Ya moga-moga bojomu ra galak. Ya moga-moga ra galak. Ujiannya lain saja. Ya, ujiannya Pak Rifai ini bojone galak. Ada yang hafal lagunya? Ono ya, bojo galak lagune. Salah satu tiket masuk surga, sabar dalam menghadapi situasi di keluarga. Ada juga nanti datang dari mertua. Oh, mertua nih nguncalke arit ngono kuwi, mantune sok krasa kok.
muncalke korek niku yo mantune iso krasa. Padahal yo biasa ora nesu. Dikira apa nesu karo aku. Wong aku ora kerja ya agek mriyang. Harus ada kesabaran, komunikasi yang baik, yang sehat. Kewajiban mencari nafkah memang betul ada pada suami, namun kondisi tertentu bisa jadi seorang istri membantu suami mencari nafkah karena keadaan yang ditentukan oleh takdir Allah. Akhirnya istri membantu suami cari uang, dapat uang sendiri, jangan sombong sama suami. Werene gawa apa mas? Orang gawa apa-apa katok-tok no. Kemudian seorang suami yang ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia, sedangkan anak-anak masih kecil. Ini kita tidak tahu rahasia Allah. Akhirnya seorang istri harus cari nafkah, mencukupi kebutuhan anak-anak. Ulama-ulama kita yang dulu-dulu mengalami seperti ini. Imam Syafi'i itu 2 tahun ditinggal mati ayahnya. Imam Abu Hanifah masih kecil ditinggal mati ayahnya. Sahabat Nabi Anas bin Malik ayahnya minggat. Bojone ditinggal minggat. Diajak masuk Islam sama istrinya nggak mau, dia milih minggat. Kemudian mati di perjalanan. Anas jadi ulama, jadi sahabat yang baik. Dan ini tentu istri harus mencari nafkah. Semoga-moga ya panjang umur sampai surga. Sakinah mawaddah warahmah. Hal-hal yang biasa terjadi setelah menikah dan harus segera diselesaikan. Apa diantaranya? Masalah finansial dan ekonomi. Ini sudah pernah dibayangkan belum? Enggak pernah ya, yang tahu yang sudah ngalami. Pak Zainal pernah enggak punya uang? Pernah. Saya punya anak 1. Tak boncengin jemput ibu E. Ibu E dulu di aparel. Ada yang dari aparel. Istriku dulu di aparel. Lewat Kuripan, di situ ada tukang sate, ilir-ilir itu, tipit-tipit gitu. Pak, mampu sate enggak? Orang mampu, Bapak, orang mampu. Aslinya orang tidin. Berarti nak orang mampu, orang tuku Pak. Yang betul tumbas sama Bapak orang mampu. Sekarang sudah 17 tahun masih mondok di Saran. Dulu waktu umur 2 tahun ya mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Pernah nggak punya uang juga. Anak saya yang perempuan pernah tak ajak ke masjid sini. Jatuh ke kolah. Dulu kolahnya kan ada. Kayaknya masih ya. Iku loh. Nah, arep wudu kan jegur banyu. Tiba saya banyak uang 15.000. Cari ke toko-toko, mau cari pakaian, anakku teles kabeh. Ora ono pakaian sing regane 15.000. Jadi ya sampai kering anakku. Ya pengalaman-pengalaman seperti itu mungkin bisa jadi terjadi ke keluarga yang sekarang belum menikah. Harus sabar juga, jangan marah karena nggak punya uang, marah, rokoknya habis, marah. Kebiasaan buruk yang mengganggu, bukan haram ya, bukan kebiasaan haram, hanya buruk saja, tapi mengganggu. Ini kadang memancing kemarahan. Contoh. Ada nggak yang laki-laki yang merokok? Ada ya. Ngomong we ono lah. Ono. Aku yo ngerti. Sampean muni ora yo ono lah. Laki-laki biasanya kan merokok. Merokok itu baik apa buruk? Buruk ya. Tahu kalau merokok itu buruk ya. Tapi kalau sampean merokok, rokok itu asal hukumnya kan mubah. Ndak ada lah. Wong ngaromke mbahko kan ora ono. Asal hukumnya mubah. Jadi haram itu kalau gara-gara rokok meninggalkan kewajiban. Uang 20.000, tidak ada uang belanja, istrinya butuh tapi dibelikan rokok. Kira-kira dosa nggak? Coro sampean. Dosa karena merokoknya atau karena meninggalkan kewajiban? Karena meninggalkan kewajiban. Jadi hukum merokok itu ada makruh, ada mubah, ada haram. Di antaranya
meninggalkan kewajiban karena kebiasaan buruk merokok. Ini bisa memicu konflik. Ini harus segera diselesaikan. Yang menyelesaikan bukan orang tua atau mertua, tapi dirimu sendiri. Ada lagi, sampean sudah jam 9, sudah jam 10, waktunya harus pulang ke rumah, malah nongkrong di warung kopi, nongkrong dengan teman-teman, padahal anaknya yang di rumah meriang. Ini memancing marah istri ndak kayak gini? Lu anaknya meriang malah nongkrong-nongkrong dolan-dolan. Ini nanti menyebabkan konflik. Harus diselesaikan. Yang menyelesaikan bukan orang tua, bukan mertua, tapi dirimu sendiri. Kemudian ada tugas rumah yang tidak adil. Tak andani ya. Pekerjaan rumah itu bukan sepenuhnya tugas istri. Apalagi istri yang membantu cari uang suami. Bangun jam 3:30, udah masak, udah bikin lawuh, suaminya tidur. Nanti istrinya udah tergesa-gesa harus segera ke pabrik, jam 6 harus sudah sampai pabrik. Anaknya rewel belum dimandiin, suaminya bangun tidur ngopi, ngerokok. Ini harus diselesaikan, harus adil ya tugasnya. Jangan beranggapan suami yang cuci piring terus martabatnya jatuh. Jangan beranggapan seperti itu. Kalau sampean tanya, sebaliknya juga nggak boleh. Sing lanang umbah-umbah, sing wedok weanan, tiktokan, main Facebook, guyu-guyu dhewe. Sing lanang gendong anake karo umbah-umbah, kayak sing ning YouTube iku. Jangan sampai terjadi. Kerjaan rumah harus adil. Kemudian karakter dan kebiasaan keluarga yang tidak pas. Ini harus banyak maklum. Duwe maratuwa galak, nesunan, pelit, harus sabar. Alhamdulillah masih ada yang datang. Macet ya? Sing macet montore apa dalane? Kemudian perbedaan prinsip hidup suami dan istri. Ini juga harus disetarakan. Orang berumah tangga itu ibarat sampeyan mau pergi ke rumah sakinah mawaddah warahmah. Rumah itu ada di seberang laut, sampeyan ada di pinggir pantai berseberangan. Kira-kira yang dibutuhkan apa? Harus butuh kapal, dan kamu harus menyiapkan kapal, dan di atas kapal itu akan ada penumpang-penumpang baru. Bisa 1, bisa 2, bisa laki-laki semua, perempuan semua, atau laki-laki dan perempuan. Pengennya berapa nanti? Pengen berapa? Belum di planning. Ketika kita ada di tengah laut, belum tentu kan kondisinya akan membahagiakan. Kadang ada badai, ombak yang besar, terus macam-macam lah, petir, hujan. Jika saat seperti itu nahkoda dan kapten bertengkar, kemauannya beda-beda, yang satu pengen balik, yang satu pengen lanjut, yang satu pengen belok kanan, yang satu pengen belok kiri, itu tandanya kapal akan dipecah di tengah lautan. Kalau kapal sudah dipecah di tengah laut, apa yang terjadi? Kapten akan lari ke arah samping mencari pertolongan kapal lain. Istri juga akan cari pertolongan kapal lain. Penumpangnya gimana penumpangnya? Mereka belum bisa berenang. Yang jadi korban siapa? Penumpangnya. Jadi perpisahan dalam rumah tangga itu yang paling jadi korban anak-anak. Suami istri sak karepe dhewe, golek neh gampang ojek enom. Anaknya jadi korban. Jangankan berpisah karena cerai, karena mati saja. Keluarga itu ada prasakinah, ada sakinah plus, ada sakinah plus plus, ada sakinah plus plus plus. Pilih yang mana? Orang sing milih. Sampeyan pilih duit apa pilih orang di duit? Pilih duit. Pilih iso naik haji apa pilih ora?
pilih duwe duit akeh bojone galak apa ora duwe duit bojone sayang? Duitnya akeh bojone ora galak. Saya sudah tahu jawabannya, mesti milih sing kuwi. Ada sakinah plus plus plus, sakinah plus plus plus. Pernikahan berdasarkan syariat dan undang-undang yang berlaku, ora karena kecelakaan, aman dari perzinahan, direstui orang tua, karena ada pernikahan karena terpaksa. Ini enggak plus. Kemudian anggota keluarga melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Kalau banyak orang kayak gini saya nggak berani tanya. Tapi kalau bim-win satu-satu, Mas, sampean pasienku, aku doktermu. Nek aku takon, sampean kudu jujur. Sholat enggak? Sholat, Pak. Full apa bolong-bolong? Jujur weh. Bolong-bolong, Pak. Bolong-bolong itu setiap hari ada apa bolongnya sesekali setahun sekali? Setiap hari ada, Pak. Sholat itu masih dianggap apa ya istilahnya biasa-biasa, Pak. Padahal itu saya jelaskan, sholat dalam agama itu seperti kepala ini dalam tubuh. Coba Mas, sampan mau menikah sama calon-calon istrimu ini, yang dilihat pertama kali kaki atau kepala? Pasti kepala. Wajahnya cantik terus jatuh cinta. Nggak tanya kan jarimu ada 11 atau 9, nggak tanya kan. Yang penting wajahnya bagus, cinta, yang lain mengikuti. Allah nanti seperti itu. Ketika kita bertemu dengan Sang Pencipta, sholatnya seperti apa? Kalau sholatnya bagus, yang lain ngikuti. Karena sholat itu rasul ibadah, kepala. Nah ini nanti saya minta ya, kalau nggak bisa jamaah ya sholat jangan ditinggalkan. Bisa enggak nanti kira-kira sholatnya berjamaah? Bisa ya, insya Allah bisa ya. Kemudian anggota keluarga melaksanakan puasa wajib, syukur-syukur sunnah juga dilaksanakan. Kemudian anggota keluarga menunaikan kewajiban zakat fitrah, syukur-syukur zakat mal. Itu berarti secara ekonomi mapan, melaksanakan zakat, bukan yang diberi. Paham ya? Jadi ketika ada kegiatan bagi-bagi zakat, kita yang memberi, bukan yang diberi. Berarti secara ekonomi mapan. Kemudian anggota keluarga bisa meluangkan waktu untuk istiqomah membaca Al-Quran. Saya mau tanya, yang punya waktu istiqomah saja, coba tunjuk jari. Istiqomah itu artinya tiap hari membaca. Orang sing ngajung. Aslinya aku metek hadiah. Metek hadiah. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan membuat terang rumahmu, membuat terang hatimu. Bayarlah listrik, karena listrik itu akan membuat terang rumahmu. Jadi ada dua ya, yang zahir batin. Kalau zahir itu kamu harus beli pulsa listrik, yang batin kamu harus baca Quran. Ini akan terang. Kemudian anggota keluarga mampu menunaikan ibadah haji, minimal sudah mendaftar. Ada nggak cita-cita untuk itu? Ada ya. Cita-cita itu nanti dibuktikan dengan cara menabung untuk haji. Anggota keluarga mampu menjadi pimpinan organisasi. Kalau misal ditunjuk untuk menjadi imam, mau, mampu, dan berani, itu menunjukkan dia punya mental. Dijadikan RT, berani. Jadikan lurah, berani. Ada yang berani jadi lurah? Ya, berani ya. Muga-muga kok jadi lurah. Ditungake ya Bu Lurah ya. Menjadi panutan keagamaan di dalam masyarakat. Jadi akhlaknya bagus, dicontoh oleh anggota masyarakat yang lain. Minimal anggota keluarga S1 atau hafid Al-Quran. Ini termasuk nilai dari sakinah plus. Kemudian anggota keluarga berakhlak yang baik. Macam-macam ya, ujian dalam rumah tangga itu macam-macam.
mungkin bisa saja terjadi ini. Sebagian pasangan mungkin diberikan keuangan yang mapan, badan sehat, rumah bagus, lingkungan yang mendukung, pasangan setia, tapi setelah sekian tahun belum punya keturunan. Ini ujian. Ada nggak di masyarakat? Ada. Pernah membayangkan? Tidak dibayangkan. Biasanya ora enak ora dibayangkan. Sebagian lain punya banyak anak, badan sehat, pasangan setia, tapi dompetnya batuk, golek duit angil. Terjadi juga. Sebagian lagi diberikan keuangan yang mapan, badan sehat, rumah bagus, banyak anak, dan pasangan yang setia, tapi sakit. Ada yang terjadi dan harus dijalani dengan ikhlas. Kadang sing lanang galak, kadang sing wedok galak. Muga-muga bojomu ora galak. Tapi seperti itu bisa terjadi dan harus bersabar. Tiket surga ya tadi ya. Dan ketahuilah semua itu ujian dan rahasia Allah, dan bersabarlah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.